dioper kasih sama orang bawa sendiri keren ya begitu. Oke itu maju itu laser bukan wewe ya. Singkat saya ingin bertanya kepada Mama Dede bahwa saya pernah mendengar bahwa kalau seorang istri memberikan rezeki dari suaminya tanpa bertanggung suami itu hukumnya haram. Sekarang yang saya tanyakan bagaimana kalau istri itu ikut andil artinya kerja tapi dia berikan kepada orang tua atau adik nenek. Nah kalau seorang ibu bapak siapa yang menanggung dosa? Makasih Mas Ramadan. Apaan suaminya belum pakai jilbab? Maknya aja pakai jilbab yang dosa. Kecuali ya, mama kagak demen kalau pakai jilbab, masa pakai jilbab, lakinya yang dosa. Tapi kalau lakinya udah nyuruh, dia kagak mau pakai jilbab, bininya yang dosa. Emang begitu. Dia pakai jilbab, pasang. Begitu. Kami pernah dengar kalau anak kita udah meninggal tapi belum dinikahin. Apa itu wajib dinikahin apa enggak? Hukumnya sunat muakkad. Belum mauludin rohinatun bi'abi kotihi saya. Belum mauludin rohinatun bi'abi kotihi. Setiap bayi yang lahir tergadai dengan akikahnya yang dipotong 7 hari habis kelahirannya. Kemudian dicukur rambutnya, kemudian diberikan nama. Kalau orang tua yang mampu, bayi lahir 7 hari akikahin. Kalau tidak mampu, kelipatan 7, 14, 21, 28. Ternyata orang tuanya nggak mampu. Boleh jadi sekarang semua kita yang hari di sini usia Anda 50, 60, 70 belum akikah. Saran saya lebih baik mengakikahkan diri sendiri. Kenapa? Rohinah tergadai. Mungkin orang tua kita orang miskin sehingga kita belum akikah. Mungkin orang tua kita orang kaya tapi tidak mengerti hukum akikah sehingga sampai sekarang kita belum diakikahin. Saran saya lebih baik kita memotong akikah sendiri. Kenapa? Rohinah tergadai. Contoh, saya punya gelang 100 gram, sudah bisa saya pakai belum? Makanya saran saya lebih baik potong akikah sendiri. Kalau ibu tidak bisa kontan, bisa nyicil, seragam nyicil, TV nyicil, kudungan nyicil, motor nyicil. Misalnya bulan ini ibu punya duit, taruh 100.000 di bawah sarung. Bulan besok taruh di bawah mukena. Bulan besok taruh di bawah daster. Bulan besok taruh di bawah celana Hawaii. Setahun dapat 1.200.000 cukup buat akikah. Jangan bilang nggak mampu, baju bagus-bagus. Malu sama Allah. Cuma di kita banyak yang salah cara pembagiannya. Dibikin gulai, bikin sate, nyunatin anak, undang orang datang ikut makan. Salah. Anda lihat Al-Hajj 28 yang berhak mendapatkan akikah 2/3 hak fakir miskin, 1/3 kita. Kita mah banyak salah. Akikah bikin gulai, masukin berokah, bikin pengajian, tetangga orang kaya doang salah. Kecuali yang ikut makan yang miskin 1/3. Sama korban juga. Ditambah bagian korban sering salah. Ketua RW paham belakang 2, ketua RT paham belakang, ketua RC paham belakang, ketua
baca Quran. Bagaimana seandainya orang tuanya tidak bisa baca Quran, tapi anaknya terus disuruh tuntut sampai mampu memahami betul isi Al-Quran itu? Apakah orang tua itu masih berdosa atau sudah lepas kewajibannya karena anaknya yang istilahnya diberi kesempatan untuk belajar? Kata Nabi dalam Islam, ibda binafsi, dimulai dengan diri sendiri. Anaknya dijorok-jorokin suruh baca Quran, suruh sholat, emaknya kagak baca Quran, salah. Emaknya dulu baca Quran, kasih contoh anaknya, diajarkan sama anaknya. Atau anaknya pinter, emaknya ajarin baca tajwid, baca Quran. Kita makanya kalau emak-emak nggak bisa baca Quran, apa Yasin ditalang, giliran dibaca Yasin, itu kan yang latennya doang, jadi asin deh. Gitu. Jadi kewajiban kita orang tua ibda binafsi, dimulai dengan diri kita, baru ke anak-anak. Ada yang lain? Ya. Curhat dong, Ma. Iya dong. Saya ingin bertanya begini, Ma. Saya punya teman udah 10 tahun nikahnya dan punya anak 2 orang. Terus suaminya nyeleweng, Ma, nikah lagi. Istri yang pertama minta cerai di depan kuburan, Ma. Itu yang saya tanyakan, bagaimana hak hukumnya kalau di depan kuburan? Depan kuburan siapa? Kuburan orang tuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya rasa itu istri rupanya sangat mendramatisir keadaan. Saking sedih-sedihnya dia pergi ke kuburan, minta cerai sama suaminya di kuburan. Itu dalam Islam tidak ada aturan, tidak jatuh talak. Walaupun ribuan kali mengatakan minta cerai, istri, kecuali kalau suami mengatakan cerai, Ya. baru jatuh. Dia nyeleweng mah, nyeleweng apa? Suaminya nyeleweng. Iya, walaupun suaminya nyeleweng, kalau minta istri yang minta cerai itu belum jatuh cerai, kecuali kalau suaminya yang mengatakan cerai. Begitu Ibu. Iya, tidak minta izin juga dalam melaksanakan pernikahan keduanya itu kepada. Dalam Islam sah-sah saja, sama rukun itikad terpenuhi. Tapi Iya. dalam hukum negara ada aturan. Kalau istri dia memberikan anak, kalau istri cacat, kalau istri tidak bisa melayani suami, baru diperbolehkan. Itu dalam hukum negara. Iya. Dalam Islam tidak begitu. Kalau kita mau bercerai juga nggak terima sama kelakuan suami nih, sudah menyeleweng. Apakah itu sudah bisa masuk syarat untuk menggugat ke pengadilan agama? Bisa. Datanglah ke BP4. Mereka, tapi bicara sisi ini apa adanya, jangan dilebih-lebihkan, gitu. Iya. Datang ke BP4. Kalau kata saya daripada pergi ke kuburan, cuman begini, barangkali melampiaskan kekesalan hati, Iya. karena Ngadu, orang tua iya. ngadu di kuburan, begitu saya rasa. Iya. Itu mah. Iya. Saking keselnya, emaknya kegade ke kuburan, ngomong di kuburan. Padahal maaf, kata saya nggak ada guna-gunanya. Iya. Budaya Apalagi apa? suaminya nggak ikut. Iya. Dia ngomong mau kuburan doang ya. Iya. Gitu ya. Baik, sekarang jadi pertanyaan yang masuk melalui email di curhat@indosiar.com dari Ibu Wulandari, suami yang berkhianat. Nah, ini hampir sama nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama curhat dong. Iya dong. Mas, saya seorang istri yang dikhianati suami dengan cara berselingkuh dengan anak angkat saya. Sampai-sampai hasil dari perselingkuhan berbuah 1 anak. Baru ketahuan dari situ mah. Sakit rasanya mah. Sekarang pun saya masih serumah. Apa yang harus saya lakukan? Tolong, saya butuh penjelasan. Ya. Makanya dalam surat Al-Ahzab ayat 4 Allah menjelaskan kepada kita, anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Oleh karena itu kalau bersentuhan tetap saja batal, karena mereka bukan anak kandung kita. Jadi anak angkat laki-laki boleh menikah dengan ibu angkatnya, anak angkat yang perempuan boleh menikah dengan ayah angkatnya. Kasus Anda bukannya mereka menikah, malahan suami Anda berbuat zina dengan anak angkat Anda sampai membuahkan 1 anak. Solusi apa yang terbaik? Saran saya lebih baik Anda mundur. Kelihatan mulu anak malakinya di situ. Iya, iya. Serumah. Atau usir si anak angkatnya. Namanya diusir, disusul sama lakinya. Iya kan? Iya. Iya. Apalagi kesangsem laki-lakinya itu sama si- Iya, ini lebih mudahan anak angkat gitu loh. Ini udah Iya. tuaan dikit. Banyak kali. Iya. Iya, ini pada tua-tua sih di sini emang ya. Iya, ya, tapi muda kan dulu sempat ngerasain muda ya. Iya, sama-sama nanti yang muda juga akhirnya pada tua. Jadi saran saya,
Kalau Anda memang sudah tidak tahan dengan kenyataan ini, lebih baik Anda mundur. Karena tujuan pernikahan untuk kesenangan, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman. Kalau suami Anda, anak angkat Anda di depan mata menyakiti Anda, lebih baik mundur. Sisa umur yang ada mendingan buat ibadah daripada menderita sepanjang zaman. Iya. Hak-hak apa yang masih bisa diminta oleh si istri itu mah kalau udah mau cerai? Apakah bisa minta harta gono gini? Apakah minta dalam Islam dibiayai? Tidak ada harta gono gini, dalam Islam tidak ada. Tapi punya hak dari harta yang diperoleh. Tapi bukan gono gini namanya, bukan. Iya. Nah, anak yang kalau punya anak itu anak kandungnya haknya sama si bapak apa tuh mah? Tetap anak mah sampai kiamat ada bekasnya. Bini suami ada bekasnya, anak kagak ada. Sampai kapanpun ayah tetap wajib membiayai anak-anak kandung mereka. Iya, begitu ya. Jadi hati-hati dalam mengangkat bukan mengangkat anak ya mah, menjaga anak angkat supaya tidak, kan banyak mah anak kan lama-lama gede mah, mungkin dari kecil ya mah. Terus udah belasan tahun udah jadi kelihatan tiap hari naksir. Nah, itu bagaimana itu menjaganya mah? Sedangkan karena memang, kebanyakan setan. Makanya kalau anak angkat yang cewek jangan berdua sama ayah angkat atau saudara angkatnya. Itu dia yang terjadi. Witing Trisno. Kulino di akhirnya ya. Begitu ya. Baik, mudah-mudahan terjawab Ibu Wulandari, dan sekarang waktunya kita mendengarkan memberikan pesan-pesan untuk pagi ini. Silakan, Mah. Baik pemirsa, ketika suatu saat ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang saya muliakan?" "Ibumu." "Siapa lagi?" "Ibumu." "Siapa lagi?" "Ibumu." "Siapa lagi?" "Ayahmu." Jadi menghormati ibu 3 kali lipat daripada ayah. Kenapa? Hanya ibu yang bisa mengandung, hanya ibu yang bisa melahirkan, hanya ibu yang bisa menyusui. Kemudian, kenapa yang namanya ibu begitu harus dihormati? Kita lihat dalam surat Luqman 14, "Wa wasainal insana biwalihi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anis kulli waliwalika." Diwasiatkan oleh Allah kepada segenap manusia agar mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ibunya yang wahnan ala wahnin, lemah di atas segala kelemahan. Wa bisalu fi amaini, menyusukan kalian selama 2 tahun. Maka bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibu kalian. Tanpa ibu kita bukan siapa-siapa. Oleh karena itu hormati ibu kita dengan sebaik-baiknya. Begitu mulia seorang ibu sampai Nabi mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Ridullah fi ridha walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah atas ridho orang tua, murkanya Allah atas murka orang tua. Yuk kita bakti sama orang tua, khususnya ibu kita, ibu mertua kita juga. Kalau selama ini nggak pernah ngasih duit, langsung besok samperin, kirimin duit yang banyak. Iya. Yang udah ngerasa jadi mertua, mintain duit menantunya. Ya boleh, harus dikasih ya. Boleh, punya hak anaknya diambil. Iya Bu, ya. Oke, terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Maslahatul Ummah dari Buaran 2 Dalam, Jakarta Timur, Klender dekat Pasar Kambing. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kehadiran ibu di sini dihitung sebagai ibadah dan diganjar pahala yang besar sekali ya. Kemudian juga dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Nahdlatul Ummah dari Cilincing, Jakarta Utara. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan ibu-ibu bisa kembali ke rumah dengan segar ya. Kayak udah ngantuk begitu ya. Yang ngantuk mah Bambang noh. Iya. Mana dia? No? Oh iya, Bang nggak ada suaranya tuh men mah ya. Baik, insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi. Tentunya tetap di Solusi Keluarga Sakinah, Mama dan A. Yang menanya laki-laki. Ya, silakan. Cepat. Udah bunyi, angkat diri sih. Waalaikumsalam. Dibunyiin. Dicentilin. Diginiin. Oh ya, ini coba. Ya. Oke deh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Mas, tadi kan yang mengenai keluarga yang bahagia adalah salah satunya sekeluarga mengerjakan sholat. Namun di antara anak-anak ada yang belum bisa melaksanakan sholat, artinya sholatnya dalam bertengah. Bagaimana sebagai orang tua padahal sudah setiap hari menegurnya, Mas? Terima kasih. Yang kedua dituntun, dikasih contoh. Yang ketiga didoakan.
Makanya ngajakin sholat bukan sudah besar, dari kecil, dari gini kita sholat, ajakin sholat, dibiasakan. Kata Nabi kalau 10 tahun kalau sholat boleh dipukul, saking sholat itu wajib. Ibu, ini masjid, tempat sujud. Jangan meninggalkan sampah sekecil apapun. Kalau Anda masih meninggalkan sampah sekecil apapun, Anda bukan orang yang beriman. Bawa keluar, tumpuk di suatu tempat. Hadirin sekalian, inilah masih ada pertanyaan? Maka silakan. Ini menurut saya secara ilmiah gitu ya. Jadi tidak semua wajib pada sesuatu yang membatasi seorang laki-laki. Tapi saya lihat ada ini sebelum sudah banyak sekali setiap pasangan rumah tangga itu bentuknya awalnya diawali oleh seorang perempuan. Bagaimana menurut cara mengatasinya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak RW rasanya salah menilai. Katakan kebanyakan problem dengan perempuan. Justru yang dimulai dengan laki-laki yang Pak RW, Anda lisan surah yang 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun." Bagi laki-laki pihak bagian warisan dari keluarga dan orang tuanya, bagi perempuan pihak warisan dari orang tua dan keluarga. Lirrijali nasib, usahakan bagi perempuan pihak bagian dengan apa yang dia usahakan. Kalau laki-laki ibadah yang dapat pahala laki-laki, kalau perempuan yang ibadah yang dapat pahala perempuan. Kalau laki-laki yang nyari duit yang dapat pahala, yang dapat duit laki-laki, kalau perempuan yang nyari duit dapat duit perempuan. Pak RW silakan lihat surat Al-Baqarah 228. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna daraja. Perempuan punya hak yang sama dengan laki-laki di dalam cara yang ma'ruf, laki-laki 1 derajat di atas perempuan. Jadi perempuan bebas berekspresi apa saja. Anda lihat Siti Hajar, bagaimana hebatnya beliau. Anda lihat Siti Hadijah, dia seorang pengusaha ekspor impor. Anda lihat Siti Aisyah,